Di balik hiruk-pikuk kendaraan dan gemerlap lampu kota, tersembunyi cerita-cerita misteri yang hidup dari bisik-bisik generasi ke generasi. Salah satu yang paling melegenda adalah tentang sesosok arwah, seorang pastor tanpa kepala yang katanya masih berkeliaran di sebuah tempat pemakaman umum di daerah Jakarta Selatan, TPU Jeruk Purut. Konon, sang pastor adalah pemuka agama dari gereja Katolik yang meninggal secara tak wajar. Ia dibunuh secara keji, kepalanya dipenggal, dan tubuhnya dibuang begitu saja. Namun, anehnya, bukan di Indonesia peristiwanya terjadi, tapi arwahnya justru bergentayangan di Jakarta, di pemakaman yang bahkan tidak berkaitan langsung dengan dirinya. Penjaga makam, warga sekitar, bahkan anak-anak muda yang sengaja datang untuk uji nyali. Tapi ada satu pola yang selalu muncul. Sosok sang pastor hanya muncul jika yang datang ke makam berjumlah ganjil. Dan biasanya, hanya satu orang saja yang melihatnya. Sementara yang lain tidak merasakan apa-apa. Tapi hanya satu dari mereka yang mengaku melihat bayangan pria berjubah lewat di antara pohon. Saat dicek, tak ada siapapun. Beberapa lainnya bahkan mengaku diikuti pulang. Lampu rumah mati, cermin berembun, dan suara ketukan dari balik tembok. Sang pastor belum tenang, karena jasadnya belum dimakamkan dengan layak. Atau, dia tersesat, mencari rumah Tuhan yang tak lagi berdiri. Ada pula yang bilang, sosok itu bukanlah pastor sungguhan, tapi energi jahat yang mengambil bentuk mengerikan, untuk menyesatkan orang-orang yang tak siap secara batin. Jika kau melihat sosok itu, jangan pernah menatap matanya, karena bisa jadi dia sedang mengajakmu ikut bersamanya. Dan kisah sang pastor kepala buntung masih terus hidup, diceritakan dari generasi ke generasi. Muncul dalam film, sinetron, hingga podcast misteri. Tapi satu hal tak pernah berubah. Ketika malam Jumat tiba, dan kabut mulai turun tipis, mereka yang nekat datang ke sana masih percaya ada sosok yang berjalan di antara batu-batu nisan. Ingatlah satu hal, jangan datang dengan jumlah ganjil. Dan, jangan pernah menoleh ke belakang saat kamu merasa sedang diikuti. Dan kalau kamu punya pengalaman horor pribadi, tulis ceritamu di kolom komentar. Siapa tahu, cerita kamu yang akan kami angkat di video berikutnya.